Assalamualaikum. Selamat siang. Ibu izin masuk ya. Ibu izin duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita rapikan dulu meja dan kursinya. Kita bisa konsentrasi dalam belajarnya. Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, selanjutnya Ibu akan presentasi dulu ya. Yang Ibu panggil, tunjuk tangannya ya. Miftahul Jana, Nuriska, Amalia Tridamayanti. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Ibu harap presentasi ini tetap berjalan, tidak tertinggal dalam materi yang akan datang ya. Karena ini Ibu sudah melakukan presentasi, maka kita akan memulai pembelajaran hari ini. Ada yang masih ingat pelajaran yang kemarin yang Ibu bahas? Oke. Yang kemarin itu soal branding ya. Kalian tahu nggak branding itu apa? Branding itu proses pembentukan identitas unik untuk produk atau layanan yang mencakup elemen visual, nilai, dan pengalaman pelanggan. Dan branding ini juga suatu pemasaran untuk mempromosikan produk atau layanan yang menggunakan bisa dari media sosial atau media digital. Nah, di sini mengapa branding itu sangat penting? Karena branding itu memiliki peran dalam membangun identitas dan keberhasilan suatu produk atau perusahaan yang menyebabkan yang membedakan produk atau layanan dari kompetitor dan membangun hubungan emosional yang kuat serta meningkatkan persepsi kualitas di benak konsumen. Nah, branding ini juga memiliki perbedaan mulai dari pesaing, dari keunikannya kan. Kalian pasti kalau mau bikin usaha pasti buat logonya dulu kan, kayak brandnya tuh apa, bisa dari nama kalian. Kalau branding itu kalian nggak gunakan dengan baik, hasilnya tuh nggak akan meningkatkan penjualan, tetapi juga akan menciptakan hubungan yang jangka panjang dengan pelanggan. Nah, di sini ada elemen branding yang efektif, yaitu dimulai dari nama dan logo. Nah, logo itu yang representatif visual yang mudah diingat. Kayak kalian tuh kalau mau beli apa-apa kan pasti tahu kan logonya, gambarnya tuh apa, kayak misal beli makanan. Terus juga di sini ada dari warnanya kan, warnanya kayak misal merah, kalian kan ingat gitu. Terus komponen visual yang menciptakan kesan pertama tuh pasti kan dari segi warna ya.
Terus habis itu ada dari tagline. Nah, pesan singkat yang mengomunikasikan nilai inti dari merek tersebut. Nah, di sini tau gak yang logo-logo yang kalian ingat tuh yang gampang diingat tuh logo apa aja? Apa tadi? Nike ya tadi. Terus Adidas. Apalagi? Udah nggak ada. Boleh makanan ya dari produk KFC atau McD, MCD, band ya. Nah, itu berbagai logo-logo ya yang kalian ingat. Logo ini tuh bisa dilihat dari media sosial ya, karena kan terkenal juga ya. Terus juga di sini ada loyalitas dari pelanggan. Jadi tuh loyalitas dari pelanggan itu konsumen kan akan lebih mudah mengingat dan mengenali produk ya. Terus juga branding yang kuat menciptakan hubungan emosional antara pelanggan dan merek, serta pelanggan yang puas cenderung merekomendasikan produk kepada orang lain. Jadi tuh intinya ini tuh loyalitas penggunaan adalah hasil dari branding yang kuat. Jika pelanggannya tuh menyukai produk yang kita buat sendiri, kayak yang tadi kalian bisa sebutkan ini ya. Terus juga pelanggan itu akan terus mengingat dan akan mendukung dan bahkan bisa jadi mempromosikan dari yang produk kalian mau buat tuh kayak apa tadi jelly squeeze sama bola boom. Nah, di sini ada manfaatnya. Manfaatnya itu ada 3. Ada merek yang kuat yang memungkinkan produk dibanderol lebih tinggi. Jadi kok kalau kayak gini kan barang-barang yang brand yang sangat termahal yang terkenal ya di seluruh dunia lah. Terus juga produknya itu lebih diingat dan mudah dikenali di pasar-pasar atau perusahaan lain. Terus juga konsumennya lebih percaya pada merek yang memiliki citra konsisten. Nah, di sini ada pengalaman dari para pelanggan. Nah, penting banget nih buat untuk menjaga konsistensi dari berbagai branding ya di semua titik interaksi dari media sosial hingga pelanggan. Nah, pengalaman dari pelanggan tersebut itu kayak contohnya tuh McD. Dia kan menggunakan warna kuning dan merah ya. Terus juga sering beri promo atau konten lucu gitu di media sosialnya. Jadi kan membuat para pelanggan tuh mudah mengenali dan ingat tuh dari logo-logo mereka karena kan gampang. Kalian juga pasti sering makan ya. Terus di sini ada strategi dari branding. Uh, dari strategi ini tuh kan kita mengetahui nih kalau audiens itu kan yang tepat dan apa yang mereka cari tuh mereka tahu. Terus lalu membuat cerita yang merek yang autentik dan relevan dan lebih sering dikenal di kalangan ya. Terus juga branding ini harus
konsisten di berbagai platform dan media, kayak bisa dijual di toko-toko Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lainnya ya. Terus dari strategi ini tuh kan brandnya itu kayak contohnya Nike nih yang pertama. Dia kan menceritakan penjualan alat atlet yang atlet suka pakai tuh, sponsor dari sepatu, baju, tuh celana ya. Jadi tuh ya, mencapai dari impian mereka yang relevan juga dengan target dari mereka tersebut. Di sini ada tantangannya ya, tantangan dalam branding. Itu kan banyak ya tantangannya. Kayak dari banyak yang mereka menawarkan produk atau layanan serupa, sehingga tuh inovasinya dalam branding itu kan sangat diperlukan. Terus juga mereka tuh harus selalu relevan meskipun trennya tuh suka berubah-ubah. Di sini ada yang mau ditanyakan? Di sini Ibu ada kuis yang bisa jawab pertanyaan, Ibu kasih hadiah ya. Coba, betul. Maju ya. Terima kasih, Bu. Iya. Yon, ini yang mana? Apa? Video, artikel, dan infografi. Betul. Sama. Ya. Siapa lagi? Yang mana? Apa tujuan utama dari segmentasi pasar? Yakin? Iya, betul. Iya. Oke, baik. Sebelum Ibu mengakhiri dari pembelajaran ini, Ibu ada sedikit penugasan ya untuk kalian tentang branding. Itu tugasnya buat logo untuk sebuah produk fiktif. Yang kedua, identifikasi segmentasi pasar untuk dari produk tersebut. Lalu yang ketiga, buat satu konten digital, contohnya tuh kayak postingan media sosial untuk mempromosikan dari produk ya. Dikumpulkannya minggu depan ya anak-anak. Untuk kesimpulannya dari materi ini, membangun merek yang kuat akan membawa dampak jangka yang panjang bagi bisnis. Merek yang efektif akan menciptakan loyalitas pelanggan dan memperkuat reputasi di pasar. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga kalian sehat ke depannya, tidak sakit, badan makan masuk terus ya. Baik, Ibu permisi dulu ya. Assalamualaikum.